Alhamdulillah Ustazah. Hari ini hari yang minggu yang kedua teman-teman pada kesini lagi nih, caleg-caleg muda Alhamdulillah. kita. Berkah nih ya kita, Iya, Don. masih penasaran, masih mau nanya-nanya lagi gitu. Iya, alhamdulillah. Jadi silaturahim ya. Betah ini. Iya, ada Kang Aboy dengan Diki. Iya, Ya. Diki. Alhamdulillah. Jadi gimana Kang Aboy? Ya. Kang Diki nih, udah kan kemarin abis dari Bogor kan pasti kan, abis turun lagi ke bawah gitu kan. Gimana ngelihatnya? Bogor tuh makin biasa-biasa aja gitu-gitu aja atau makin bagus gitu? Sebenarnya kalau Kabupaten Bogor sendiri sih gitu-gitu aja, Kang. Gitu-gitu aja. Gitu aja, makanya banyak orang yang bilang tuh ini dewan nih terlalu lama gitu. Nggak ada pergantian, nggak ada apa sih namanya, dari yang muda ke yang tua gitu. Regenerasi. Iya. Dari yang muda ke tua, dari yang tua ke yang Dari yang muda naik ke yang tua. Jadi yang tua pensiun lah Bu Ustaz. Udah, udah mikirin maksudnya akhirat aja gitu, Ustazah. iya. Gitu. Sekarang eranya yang muda Iya, gitu. menuju Jangan Indonesia yang Emas. Iya. Apalagi beranjak dari wacana Indonesia Emas tahun 2045 kan harusnya mulai dari sekarang kan anak-anak muda itu diberi pelajaran, Dikasih peluang pengalaman, gitu. iya gitu. Kayak di Gelora kan contohnya kan. Benar. Itu gimana saja menanggapi itu dalam perspektif Islam? Iya, jadi kan justru dalam Islam itu pengkaderan istilahnya ya. Iya. Pengkaderan itu regenerasi. Regenerasi. Jadi memang harus ya karena disebutkan ada dalam sebuah hadis al ulama warathatul anbiya. Orang-orang yang berilmu itu pewaris para nabi. Jadi emang harus ada pewaris ya kayak misalkan orang tua harus ada yang mewarisi. Jangan hanya harta kan kita kalau inget warisannya tuh apa harta gitu ya. Padahal sebenarnya di suruh Rasul itu kita mewarisi ideologi kita. Jadi setiap orang itu harus punya ideologi dan ideologi itu harus diturunkan. Jadi ada anak kan tujuan pernikahan apa? Punya anak ya tujuan biologisnya punya anak. Tujuan ideologisnya apa? Ya menyampaikan ideologi orang tuanya. Jadi dari yang skup yang kecil miniatur ya keluarga itu misalkan orang tuanya orang tua soleh soleha itu ideologinya harus diturunkan ke anak-anaknya. Masa orang tuanya soleh dan soleha anak-anaknya pada nggak soleh pada nggak soleha gitu. Sayang ya padahal dalam Islam kewajiban orang tua itu menjaga anaknya dari api neraka itu ya. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Itu maksudnya panjang tuh pembahasannya sebenarnya. Jadi disuruh menjaga minimal anak-anak keluarga inti, anak-anak ya istrinya dijaga dari api neraka. Itu maksudnya menurunkan ideologi. Nah, dalam skup besar bernegara itu juga begitu. Jadi bapak-bapak kita nih coba bayangin kalau pendiri bangsa ini nggak punya ideologi atau punya ideologi tapi nggak menurunkan ke bawahannya ya kira-kira bisa punah itu gitu. Maksudnya ideologi bagaimana menyatukan bangsa Indonesia, bagaimana supaya Indonesia ini jangan sampai terjajah dua kali gitu. Jangan sampai terpecah belah. Nah gitu jadi emang harus regenerasi terus ya yang tua harus ngalah. Jangan mau menguasai terus gitu. Dia harus punya siapa nih yang bakalan meneruskan perjuangan. Iya, perjuangan dia. Ya. Dia mudah-mudahan sih kalau partainya benar itu pasti ada sistem untuk regenerasi ini gitu. Kalau udah keenakan ya udah enaknya terus gitu kan. Benar. Nama naiknya apa kasih kita gitu ya. Kasih Tapi kesempatan. tandanya emang harus lebih berjuang lagi Kang Aboy. Soalnya kadang ya yang saya tahu juga kadang apa ya pura-pura budek Kang kalau di Bogor itu kadang kalau belum viral itu nggak ditindak. Contohnya misalnya jalan rusak nih. Jalan rusak tuh didiemin aja gitu sampai berapa bulan-bulan gitu kan. Sampai jadi kan, kolom. Nah, iya sampai banyak. Nah, kan di kita tuh ada sosmed Cibinong viral itu kan. Udah viral baru dieksekusi gitu. Kadang ya dikata budek ya enggak, dikata enggak ya tiap hari lo sih itu dia. Nah, aneh. Terbang apa kali ya?
Itu kalau menuju Bisa kantor Padahal pemimpinnya padahal lewat situ tiap hari. lewat situ apa terus. terbang kali itu Iya, saja. kantornya juga daerah yang lewat Iya. itu Atau gitu. dia nginep di kantor kali ya. Bisa jadi. Jadi nggak pulang-pulang. Iya, nggak Iya. pulang-pulang jadi kagak tahu gitu. Nggak Nggak pernah tahu. ngeliatin gitu warga. Kalau kayak gitu kan lu lagi Nah, gitu kan. itu masalahnya kayak diem aja gitu. Apa pura-pura budak, pura-pura buta, saya nggak tahu kan. Masalahnya kan itu dia tiap hari lewatin gitu. Yang anehnya. Gimana tuh Ustazah? Kalau yang begitu-begitu. Iya, siapa? Pemimpin yang pura-pura nggak tahu tentang permasalahan masyarakat itu ada hukumnya itu saja. Iya, pasti ada. Artinya yang seperti sebelumnya kita bicarakan bahwa kalau seorang pemimpin itu sadar sebagai pemimpin, sebenarnya dia keutamaannya banyak banget, Don. Ini doanya mustajab. Ya. Artinya kalau dia berdoa itu, insya Allah keluarganya berkah, anaknya berkah, keturunannya berkah. Kalau dia berpikir panjang, ya. Tapi kan sayang manusia itu kadang dibelenggu oleh hawa nafsunya. Ya. Jadi hawa nafsunya mendominasi sehingga memang kan kekuasaan itu dari zaman-zaman Nabi terdahulu juga memang itu yang membelenggu para togut gitu. Ibaratnya para togut itu kayak Fir'aun. Coba Fir'aun kenapa dia begitu? Karena pengen berkuasa. Jadi pengen kekuasaannya tuh benar-benar kekal abadi sampai-sampai dia akhirnya jadi Tuhan. Nah, itu bahaya emang Kang Aboy, bener ya. Nih Diki, emang kita harus ibaratnya kayak air tuh mengalir. Mengalir bergantian, kemudian maju bersama ya. Kemudian semangat bersama. Jadi nggak boleh ada penguasa yang ibaratnya semua orang bisa kok memimpin. Jangan beralasan bahwa sebab yang muda nggak bisa gitu, yang muda nggak bener, yang muda nggak becus. Nggak juga. Kenapa nggak becus, kenapa nggak bener? Karena yang tua nggak ngasih kesempatan gitu. Jadi istilahnya semua orang bisa memimpin, beri kepercayaan, beri waktu, beri proses dia untuk belajar ya. Nah ini juga sebenarnya miniaturnya nih, kita lihat aja orang tua kita atau anak kita ya. Kalau Ustazah kan karena punya anak yang besar-besar, terus Ustazah juga pernah jadi anak muda, jadi kerasa nih gimana orang tua kita protes dulunya sama orang tua nih, orang tua begini. Sekarang kita diprotes sama anak. Ya, artinya ini kan sebenarnya bisa dijadikan pelajaran, bisa dijadikan hikmah bahwa keluarga itu miniatur yang kecil. Ya. Nah kalau kita di keluarga aja udah bisa bertanggung jawab ya. Kalau kita sebagai orang tua, jadilah orang tua yang bijaksana, jangan diktator, jangan otoriter ya, pokoknya orang tua selalu benar gitu. Nah kalau jadi anak, jadilah anak yang menghormati atau menyayangi orang tuanya gitu, jangan juga selalu menyalahkan tapi beri solusi ke orang tuanya. Jadi kalau jadi anak muda nih jangan cuma bisa nyalahin pemimpin ya, tapi beri solusi kepada pemimpin itu ya. Syukur-syukur diterima, kalau nggak diterima beri lagi, nggak diterima lagi beri lagi terus sampai ajar aja udah iya. Sampai pemimpinnya nih anak muda mau apa sih gitu ya, mau perubahan gitu. Nah begitu. Jadi sistem Islam sih sebenarnya harusnya begitu. Jadi ideologi itu harus sudah ada ya. Harus ibaratnya terus semua orang bisa memimpin karena emang diciptakan sebagai khalifah. Jadi semua bisa memimpin, jangan nggak percaya. Ini kan masalah kepercayaan. Jadi orang-orang yang udah memimpin tuh kayak nggak percaya sama anak muda. Padahal justru di tangan pemuda itu semua kekuatan. Itu makanya ada Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi itu yang di Goa Lama itu pemuda-pemuda semua. Ashabul Uhdud ya. Pemuda-pemuda yang dimasukkan ke parit karena beriman kepada Allah. Intinya dalam Al-Quran itu kisah-kisah kegemilangan pemuda itu sangat banyak ya, jadi kita harus belajar bahwa emang sebuah bangsa itu punya kekuatan dari pemudanya. Kalau yang tua-tuanya nih kita yang tua di sini Ustazah doang, Don. Enggak, saya juga ada. Iya, kalau yang tua-tuanya kita mensupport, mendorong, mencontohkan gitu. Asal jangan jorokin ya. Iya, jangan jorokin. Dorong, ayo maju gitu ya, kan. Disupport, ayo silakan. Ayo coba, kalau gagal coba lagi, gagal lagi coba lagi. Kayak dulu kan masih kecil beli ciki gitu, nggak ada hadiahnya kan. Beli lagi sampai dapat, wah gitu kan. Iya, benar-benar gitu. Nah, saya mau nanya nih. Kan kalau misalnya suatu individu udah berkuasa kan pasti dia ingin berkuasa terus nih. Tapi selama dia berkuasa itu dia nggak ada melakukan perubahan. Nah, ini
orang ini harus diapain sih nih orang? Iya, mungkin Kalau anak muda sekarang sih gampang aja, ke laut aja gitu. bahasa ini. Iya, jadi ya itu kan sebenarnya sunnatul kaun ya. Kalau dibilang bahasanya seleksi alam. Orang yang zolim, orang yang kayak Fir'aun gitu, yang mau memimpin sampai-sampai menjadi Tuhan, dia akan dengan sendirinya jatuh gitu. Tapi emang waktunya lama, kita harus sabar nunggu kejatuhan dia gitu. Nah, kalau sebaik-baiknya orang Islam itu berjuang untuk orang-orang seperti ini, jangan lama-lama dalam kezolimannya. Kita harus amar ma'ruf nahi munkar, harus secara regulasinya di gimana nih supaya bikin undang-undang yang jangan dia lu lagi gitu. Ya, jangan dia terus gitu. Jadi harus ada regulasi yang mengatur semua ini, harus ada undang-undang, harus ada apalah buat sesuatu yang bisa nanti jadi bergantian memimpinnya. Nah, tapi kalaupun enggak, itu sunnatullahnya, semua kisah-kisah baik itu orang yang Islam atau bukan Islam, Islam tapi zolim, Islam tapi nggak mau memperhatikan rakyatnya, atau bahkan orang yang non muslim atau orang kafir dan lain-lain, ujung-ujungnya jatuh. Jadi ibaratnya gini logikanya, kalau orang jatuh dalam ketinggian yang tidak terlalu tinggi, itu nggak terlalu sakit dan jatuhnya juga nggak terlalu cedera gitu. Tapi kalau dia udah dalam ketinggian, contohnya kayak Fir'aun, ya Fir'aun itu udah lagi masa-masa yang menjabat terus jatuh gitu, itu jatuhnya benar-benar sakit. Jadi ini pemimpin kalau dia diprotes, di demo, di apa nggak sadar juga. Kalau kata Kang Aboy apa tadi, pura-pura budek gitu ya. Iya gitu. Jadi jadi pura-pura nanti akan ada satu saat ya, itu seleksi alam, orang kayak gitu nggak bakalan bisa abadi. Nanti dia lagi tinggi-tingginya benar-benar jatuh. Itu yang menyakitkan, paling menyakitkan. Kalau masih menjabat RT RW dijatuhin ya biasalah skup RT RW. Tapi kalau udah skupnya nasional, apalagi skupnya Bogor nih, dijatuhin sekota Bogor tahu semua, itu sakit sekali. Tapi ya gitu, jadi harus ada kekuatan pemudanya atau kekuatan sistem yang bisa membuat, kalau dalam Islam itu amar ma'ruf nahi munkar. Jadi harus ada mungkin masukan-masukan, harus ada ya regulasi yang membuat ini nih nggak orang-orang kayak gini nih jangan bertahta terus-terusan gitu. Jangan lu lagi gitu maksudnya begitu. Kitanya kalau kita nggak merubah nanti nggak akan berubah, kata Allah juga gitu. Ya bisa berubah tapi kitanya harus nunggu waktu yang panjang. Nah, siapa yang mau Don? Misalkan 50 tahun Indonesia dipimpin orang yang itu aja. Kita gimana? Nggak maju-maju bangsanya. Tapi kalau ada yang berani berjuang, berani menyuarakan ya, berani menggelorakan apa-apa yang bisa didengar oleh pemimpin, itu akan nggak sampai 50 tahun lah, paling 20 tahun udah kelihatan hasilnya. Ini kan kita nggak kelihatan nih hasilnya, padahal dijabat orangnya itu melulu gitu, ya kan? Itu lagi. Kacau gitu. Nah kalau di Bogor itu gimana sih legislatif di sana sama eksekutif tuh? Apakah apa ya, seimbang atau gimana Kang Aboy? Saya sih ngelihatnya apa ya, kurang power aja. Kalau ibaratnya kata mah nggak ada pariamjanya lah gitu, kasarnya kan, yang singa parlemen gitu. Makanya kenapa saya ikut nyalek juga ya, setidaknya mungkin saya bisa sedikit membawa narasi dan karakter Bang Fahri, walaupun saya nggak bisa jadi Bang Fahri. Setidaknya kan Bang Fahri versi bawa ideologinya nah, gitu. Setidaknya ada yang biar berani berteriak lah kan, bagaimanapun kalau legislatif itu harus berani bersuara kan, eksekutif gitu, melihat ada apa kezaliman apa gitu kan. Terus yang saya mau tanya juga nih Ustazah, kan kita tuh misalnya udah jelas nih Ustazah ngelihat wah si A itu koruptor nih, koruptor. Nah itu tuh ada hukumnya nggak buat si pemilih, padahal udah jelas caleg tersebut tuh koruptor, itu tuh ada hukumnya nggak? Kadang kita udah ingetin, udah kasih tahu, tapi kan ya tahu sendiri lah, kita kadang membawa narasi itu kalah dengan uang kasarnya ya. Itu udah hukumnya. Kalah nasi. Nah itu. Kalah apa? Nama nasi. Ya, kita sampaikan visi misi, ada duitnya nggak bang, gitu kan? Ada duitnya nggak bang, ya kan? Masalahnya kan kalau misalnya dia udah jelas gitu kan, udah jelas lah ini mah kalau udah koruptor itu gimana? Iya, jadi kan dalam sebuah hadis, Ustazah ingat sebuah hadis ya, Rasulullah bersabda,
kullukum ra'in wa kullukum mas'ulin an ra'iyatihi. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyatihi. Jadi setiap orang itu bertanggung jawab akan apa yang dia pilih atau dia pertanggungjawabkan ya. Kan kita nyoblos itu jangan disangka urusan dunia. Emang sih coblosannya urusan dunia, pilihannya urusan dunia, tapi tanggung jawabnya, konsekuensinya urusan akhirat gitu. Jadi itu yang harus kita pertanggungjawabkan. Kalau kita itulah ibaratnya gini, kalau jangankan urusan begitu ya, kan rakyat mah nggak ngerti. Yang penting makan lah gitu, yang penting cabai murah, yang penting minyak murah gitu. Nggak ngerti sampai ke sana bahwa sebenarnya pemimpin yang adil itu akan membawa semuanya jadi murah, tapi pemimpin yang zolim akan membawa semuanya jadi mahal gitu. Nah mereka nggak bisa menyambungkan antara pengen cabai murah sama apa sih hubungannya sama nyoblos sama itu gitu. Kan pengen seneng sesaat aja, dapat uangnya, dapat apanya gitu. Nah ini pertanggungjawabannya nanti berat di akhirat ya. Bisa jadi karena nggak punya ilmu, ya syukur-syukur dimaklumin sama Allah nih, ya udah dimaklumin dia nggak punya ilmu gitu. Tapi kalau bagi kita yang sebenarnya alasan nggak punya ilmu juga, kita dikaruniai akal pikiran. Akal pikiran ini yang membedakan kita dengan binatang. Binatang nggak ada pilihan karena nggak punya akal pikiran. Kalau kita bisa punya pilihan, kita ini punya akal pikiran, sebodoh-bodohnya kita bisa berpikir, kenapa saya harus milih si A, kenapa saya harus milih si B, alasan apa saya milih si A. Jadi nggak bisa berlari dari bahwa kita ini diberi akal pikiran. Makanya kita disuruh mengelola bumi ini, disuruh mengelola manusia, disuruh mengelola memanage kota Bogor. Artinya gini, kalau kota Bogor kan luas ya, Kang Aboy, Masya Allah. Kabupaten Bogor. Oh salah, bukan kota Bogor, maksudnya Kabupaten Bogor. Itu kan gunung-gunung semuanya. Ustaz dengar ada tambang emasnya juga gitu. Terus Don, Masya Allah. Itu bagus banget gitu. Itu kalau dikelola benar-benar kayaknya kemiskinan tuh tuntas. Sebenarnya Bogor maju. Iya, ini berarti kan ada apa-apanya gitu. Iya, ada masalah. Nah, kenapa ada masalah? Bisa jadi bukan calegnya, anggota dewannya nggak berperan. Betul. Ya, gitu. Sebagai pengawas tuh nggak dijalankan gitu kan. Terus milih itu tadi kan Kang Aboy nanya milih ya, itu gimana tuh? Ya berarti tanggung jawab di hadapan Allah. Berarti udah langsung ke akhirat ya. Kalau emang koneksinya bisa ke pikiran kekonekannya itu bisa ke akhirat, tapi kan nggak semua orang mengkonekkan dunia ini dengan akhirat. Taunya yang penting enak di dunia aja. Nah itu dia. Yang penting gue kenyang. Nah itu nasi sama narasi kan. Iya. Penting amplopnya tebel. Iya. Itu yang disayangkan sih. Nah tugas-tugas yang muda-muda ini nih, mengedukasi Kang Aboy. Ya jadi istilahnya nggak perlu jadi ustadzah dulu kita baru bisa ngomong agama atau apa. Nggak pakai ibaratnya nggak pakai cover agama juga. Sebenarnya itu nilai-nilai agama gitu. Jadi kan nggak mesti jadi ustadzah dulu, tapi kita mengedukasi masyarakat gitu. Kasihan masyarakat, apalagi Kabupaten Bogor itu agamis ya. Iya. Masya Allah gitu. Beriman. Beriman, Bogor beriman. Tegar beriman. Tegar beriman. Oh pantesan. Tegarnya iya, berimannya harus. Iya. Sesuai kan saja berarti ya? Sesuai. Kabupaten Bogor. Insya Allah. Jadi semoga Kang Aboy, Kang Diki bisa membuat kabupaten lebih bergelora. Jadi dewan insya Allah. Amin. Pokoknya berjuang sampai ibaratnya kalau masalah jadi nggak jadi mah udah ada takdirnya Don. Tapi nanti yang Allah tanya di hisapnya itu, ini berjuang apa enggak nih gitu. Dapat pahala kalau berjuang, jadi nggak jadi juga nggak apa-apa, udah dapat pahala banyak. Ya udah niat baik jadi pemimpin yang benar gitu. Nggak jadi nggak apa-apa, nanti Allah ganti dengan yang lebih baik lagi. Maksudnya Allah ganti nggak jadinya anggota dewan tapi jadi apa gitu. Jadi apa, jangan jadi menteri gitu. Mungkin jadi apa gitu. Jadi pasti wali kota. Bismillah aja, istilahnya yang penting berjuang. Allah pengen kita berjuang. Wallahu a'lam.